menyesuaikan diri, apapun kesukaan dia, apapun hobi dia, kita harus bisa menyeimbangkan. Kalau misalkan pasangan kita lebih tua ya, kita harus belajar banyak dari dia ya. Gimana caranya bisa menjadi lebih tua ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi, itu kunci yang pertama. Hai guys, coba bersama saya masih di sini. Oke, apa kabar semuanya? Aku harap kabar semua masih dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa. Tetap semangat dan keep strong. Oke, hari ini seperti biasa saya masih akan menanggapi sebuah komentar ya. Oke, langsung aja ya. Komentar ini datang dari seorang netizen atas nama Ana Deden. Oke, aku sapa dulu. Apa kabar kakak Ana Deden? Semoga kabar kakak baik-baik saja dan masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, langsung aja aku baca komentar hari ini ya. Kakak, bagaimana cara hubungan kita beda usia? Sedangkan dia lebih muda dari aku, apa dia modus? Apa serius? Apa bedanya kakak cowok yang serius? Oke, langsung aja aku balas ya, atau aku jawab ya. Sebenarnya hubungan perbeda usia tuh nggak masalah ya, karena kedewasaan seseorang itu tidak dipandang dari segi usia ya. Ada juga banyak orang yang mungkin usianya lebih tua, tapi pemikirannya masih kayak anak-anak. Ada juga orang yang usianya masih muda tapi pemikirannya sudah dewasa. Jadi kita tidak bisa mematok bahwa ukuran usia itu bisa menjamin kedewasaan seseorang. Nah, jadi gini ya. Caranya supaya ya kita bisa mengimbangi pasangan kita yang lebih muda dari dia ya, ataupun yang lebih tua dari kita ya. Intinya ya, kita harus yang pertama ya, kuncinya pertama kita harus bisa beradaptasi ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi ya. Kalau misalkan pasangan kita lebih muda dari kita ya, tentunya kita ya harus bisa menyesuaikan diri, apapun kesukaan dia, apapun hobi dia, kita harus bisa menyeimbangkan. Kalau misalkan pasangan kita lebih tua ya, kita harus belajar banyak dari dia ya. Gimana caranya bisa menjadi lebih tua ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi, itu kunci yang pertama supaya membuka ke depan-depannya nanti kita lebih bisa ini jalan ya. Jalan pertama adalah adaptasi ke depannya agar kita lebih bisa menyesuaikan diri dan kita bisa menghadapi hal-hal yang nanti mungkin akan terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga komunikasi ya. Jadi komunikasi yang baik itu adalah hubungan yang baik. Kalau komunikasinya nggak baik, hubungan itu pasti tidak akan baik ya. Jadi usahakanlah untuk selalu menjaga komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya ya. Terus kemudian yang ketiga menghargai satu sama lain. Nah, ini penting ya. Penting banget ya supaya hubungan itu menjadi hubungan yang lebih harmonis dan hubungan itu menjadi lebih kuat gitu ya. Jadi hendaknya bisa menghargai satu sama lain. Mungkin berbeda pendapat itu wajar ya. Kalau bisa jangan terjadi percecokan atau perselisihan, tapi selesaikan dengan baik-baik dengan cara menghargai pendapat yang satu dengan yang lain. Nah, yang keempat adalah meyakinkan diri sendiri ya. Kita harus yakin bahwa pasangan yang kita pilih, walaupun pasangan itu lebih muda dari kita atau pasangan itu lebih tua dari kita harus yakin kalau itu adalah yang terbaik buat kita. Ya, jadi kita nggak usah peduli omongan orang. Itu lakinya lebih tua ya, udah kakek-kakek. Mungkin itu suaminya kok masih berondong banget. Mungkin kebalikannya. Itu istrinya kok masih anak-anak banget ya. Kemudian kebalikannya lagi, itu istrinya udah nenek-nenek banget. Nggak usah pedulin omongan orang. Karena semua yang ngejalanin kembali ke kita lagi, ke kalian masing-masing ya. Jadi yakinkan bahwa pasangan kalian itu adalah pasangan yang terbaik. Ya, seperti itu. Dan kemudian yang kelima adalah saling cinta dan saling sayang. Nah, ini supaya hubungan kalian itu bisa awet dan langgeng. Memupuk rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang ya. Sebisa mungkin ya, itu harus ditanamkan dalam hubungan seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua saya bahas. Apakah dia modus, apakah dia serius? Ya, apa bedanya kakak cowok yang serius? Oke, di sini ya. Bisa bedain orang yang modus apa orang yang serius itu dari perilaku dan sikapnya ya kak ya. Kalau misalkan dia perhatiannya tulus ke kakak dan penuh rasa tanggung jawab ya, intinya
dia adalah orang yang peka ya, dan dia adalah orang yang benar-benar memahami kakak, menerima kakak apa adanya ya. Biasanya itu orang yang serius ya. Dan satu lagi, orang yang serius adalah orang yang punya komitmen ya, menjaga komitmen ya. Apa itu komitmen? Komitmen adalah janji yang harus ditepati ya. Misalkan punya komitmen, oke, kita berhubungan ya berapa tahun. Nanti kita kalau sudah ini, aku akan mencoba untuk nabung, aku akan mencoba, itu hubungannya akan lebih jauh. Biasanya orang yang serius sama pasangannya, dia akan membicarakan hal-hal tentang masa depan. Nah, catat ya, ini orang biasanya yang serius sama pasangannya itu tidak monoton, yang dibicarakan itu keseharian aja, tapi dia udah ada planning, ada mindset untuk menuju ke masa depannya nanti ya. Aku nanti akan seperti ini, dalam waktu jangka berapa tahun lagi aku akan nikahin kamu, mungkin aku akan memberikan ini ke kamu dan sebagainya. Dan itu bukan cuma janji, tapi benar-benar ditepatin ya. Tapi kalau misalkan kesehariannya dia ngomong yang cuma nggak ada gunanya, obrolannya tuh nggak ada manfaatnya dan sebagainya ya, biasanya itu cowok yang modus. Apalagi cowok itu kalau sudah meminta-minta atau mungkin meminjam-minjam ya, dalam arti kata dia selalu mengandalkan perempuan ya, hati-hati. Biasanya itu adalah cowok yang nantinya tidak akan bisa bertanggung jawab dengan kehidupan kamu ya, dia hanya modus saja ya. Itu aja ya, mungkin itu aja jawaban dari saya untuk kakak Ana Deden. Semoga jawabannya bisa membantu. Sekali lagi terima kasih kakak udah komen di VT saya, sehingga komentar ini bisa saya bawa di video saya di VT ini. Terima kasih. Dan buat kalian semuanya yang nonton video ini, semoga kalian semua tetap semangat dan keep strong. Sampai jumpa lagi dari kesempatan. Bye bye. Hai guys, kembali sama saya masih di sini. Oke, apa kabar semuanya? Aku harap kabar semua masih dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa. Tetap semangat dan keep strong. Oke, seperti biasa hari ini saya akan menanggapi sebuah komentar guys ya. Oke, hari ini ada komentar yang datang dari atas nama Kakak Esi Banjarharjo, Brebes ya. Oke, apa kabar Kakak Esi Brebes ya? Saya akan baca komentarnya dan saya akan langsung tanggapin ya. Oke, jadi komentarnya seperti ini. Kak, aku punya cowok, tapi dia gak mau anggap aku di halayak umum, apalagi di medsos ya. Tapi kalau berdua-duaan dan di depan orang tua, dia romantis. Menurut kakak gimana? Oke, langsung aja ya, di sini saya akan berikan alasannya ya. Mungkin jadi alasan mengapa cowok ya, atau mungkin cewek ya, atau mungkin pasangan kalian ya, itu tidak mau pamer kemesraan di medsos ya. Jadi dia kalau misalkan di dalam itu, misalkan di rumah atau itu bisa dia mengumbar kemesraan, tapi begitu di medsos dia nggak mau mengumbar ya. Ini ada beberapa alasan ya. Yang pertama mungkin alasannya adalah belum sepenuhnya yakin dengan perasaannya ya. Jadi mungkin dia belum 100% yakin ya. Takutnya kalau nanti di-share di medsos ya, nanti ya intinya mungkin bisa dibilang 50-50 atau mungkin 50% lah, intinya seperti itu ya. Mungkin ya, ini mungkin saja terjadi seperti itu ya. Tapi baik benarnya kita kembalikan lagi sama yang melakukan seperti itu ya. Terus kemudian alasan yang kedua ya, mungkin dia nggak mau dibilang pamer atau sombong ya. Kadang-kadang kalau misalkan ada orang yang nge-share kemesraannya di medsos, biasanya tuh kan ada aja komentar-komentar yang, ada yang komentar yang positif, mungkin ada komentar yang negatif ya. Mungkin komentar yang negatif itu, kayak nggak pernah ini aja di-share seperti itu gitu ya. Mungkin itu komentar negatif. Ada juga ya komentar positif, mungkin semoga langgeng ya dan sebagainya. Jadi mungkin pasangan kakak ini merasa, udahlah ngapain sih diposting, nggak usah lah, mendingan orang nggak usah tahu lah, takutnya nanti dikira sombong dan pamer cuma gini aja, takutnya nanti malah terjadi hal-hal yang ya bikin toksik seperti itu ya. Nah, itu alasan yang kedua. Dan kemudian alasan yang ketiga yaitu menjaga perasaan orang lain ya. Ya mungkin ini hampir sama kayak alasan yang kedua ya. Mungkin dia nggak mau dikiranya orang ini sok-sokan, ya elah kayak gitu aja ngapain sih. Dia mungkin nggak mau jaga perasaan ya. Jadi ini jaga perasaan sama orang-orang yang belum punya pasangan gitu ya. Intinya ntar gue pamer di medsos dikiranya gue gini kan kasihan yang belum punya pasangan, atau yang mungkin yang jomblo dengan melihat
gue bermesraan di medsos nanti takutnya dikira menyinggung dan sebagainya ya. Mungkin alasan yang ketiga seperti itu ya Kak ya. Dan kemudian alasan yang keempat ya, ingin menjaga privasi ya, seperti itu. Jadi dia ingin menjaga privasi, ya udahlah, namanya hubungan ini ya kita privasi aja, hanya cukup aku, kamu, dan mungkin Tuhan dan keluargaku aja yang tahu. Aku nggak mau mungkin orang lain tahu sebelum nanti halal atau sebelum nanti sah, seperti itu ya. Ini kan statusnya masih pacaran kan Kak ya, maksudnya belum sah menjadi pasutri kan gitu kan. Mungkin dia berpikir seperti itu, sebelum janur kuning melengkung aku nggak mau lah posting dulu karena ini privasi aku, mungkin seperti itu ya. Dan kemudian alasan yang kelima yang terakhir adalah ya, meminimalisir orang ketiga ya. Jadi mungkin dia nggak mau ya, kan kadang-kadang orang berpikir ya, punya pasangan nanti takutnya kalau gua posting di medsos ngerinya, sekarang kan zamannya banyak ya orang-orang yang suka sama pasangan orang, atau mungkin yang namanya, maaf dalam tanda kutip, pelakor atau dan sebagainya gitu ya. Aku nggak mau nanti pasanganku jadi inceran orang. Sekarang orang-orang sekarang kan nekat ya, karena gara-gara cinta bisa aja dia menikung dan sebagainya sebenarnya. Mungkin pasangannya kakak ini mungkin dia nggak mau memberikan kesempatan atau memberikan celah untuk orang ketiga supaya masuk dalam hubungan kakak, seperti itu ya. Nah itu alasannya kakak ya, dan mungkin masih ada alasan-alasan yang lain. Buat kalian semua yang nonton video ini, boleh nanti langsung ditulis di kolom komentar alasan-alasan apa ya, mungkin bisa menjadi tambahan supaya VT ini lebih perfect lagi ya gitu. Oke, buat kakak Esih ya, Esih Banjarharjo dari Brebes, saya rasa itu aja jawabannya. Semoga bisa membantu. Terima kasih kakak ya sekali lagi atas komentarnya, sehingga komentar ini bisa saya bawa di VT. Dan buat kalian semuanya yang nonton video ini, semoga kalian semuanya tetap